Halo Akademika, bersama saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang consumer fraud. Definisi dari consumer fraud di sini adalah beberapa kejahatan yang targetnya adalah individu sebagai korban. Dalam hal ini adalah customer atau kita sebut sebagai pelanggan. Nah, sebagai seorang pelanggan yang baik, seharusnya memang dalam melakukan transaksi seperti misalnya transaksi entah itu untuk yang debit atau kredit, jangan sampai kita itu memberikan yang namanya informasi pribadi, ya, seperti license numbernya kita, atau kemudian credit card, atau kemudian nomor SIM, nomor KTP. Nah, di sini juga sebagai pengawasan supaya kemudian tidak ada orang yang kemudian mau untuk mengontak Anda lebih lanjut, karena di sini kadang-kadang bisa mengganggu privasi Anda juga, karena biasanya ada juga beberapa perusahaan itu yang kemudian mengirimkan iklan ke SMS Anda, atau kemudian ada juga yang memberikan penawaran-penawaran terkait dengan kredit. Nah, maka hal ini juga biasanya bisa dimanfaatkan juga oleh pelaku kecurangan atau fraudster, sehingga dia bisa membobol informasi pribadi Anda. Nah, ada dua tipe consumer fraud. Di sini ada pencurian identitas. Kemudian satu lagi adalah consumer scams. Untuk yang pencurian identitas, di sini tipe consumer fraud yang paling umum dan mempengaruhi 1.000 orang setiap harinya. Dalam artian banyak orang yang sudah terkena gara-gara pencurian identitas ini. Kemudian yang kedua adalah consumer scams, yaitu fraudster menggunakan beberapa skema untuk mendapatkan kepercayaan konsumen dan menggunakan kepercayaan tersebut untuk membuat pelanggan membayar atau menginvestasikan uangnya atau informasi pribadinya. Nah, di sini untuk yang consumer scams, biasanya di sini juga hampir mirip seperti kalau kita terkena investment scams, ya, atau kemudian penipuan yang berkedok investasi. Nah, ini kita selain diminta untuk memberikan informasi pribadi kita, tetapi juga kita direbut kepercayaannya, atau dalam artian kita dipaksa untuk percaya kepada mereka. Dan biasanya jika kita tidak cermat akan adanya beberapa klausul atau kemudian perkataan dari si marketer tersebut, nah maka kita akan lantas percaya kepada dia. Nah, ini untuk pencurian identitas dan consumer scams, ya, ini merupakan dua tipe consumer fraud yang sering sekali terjadi. Nah, yang perlu diingat di sini adalah bahwa untuk kecurangan pelanggan, ya, pelanggan Anda sebagai pelanggan itu adalah korbannya. Nah, biasanya teknologi zaman sekarang ini itu bisa membuat consumer fraud itu semakin merajalela. Dan kalau di dalam bukunya Albrecht, di sini saya berikan kutipan bahwa di Amerika sana banyak juga yang menjadi korban pada tahun-tahun tersebut. Nah, kemudian juga ada beberapa database atau basis data pemerintah itu juga kemudian ada yang diretas juga, dan kemudian juga banyak yang melaporkan adanya tindakan customer fraud ini. Nah, ini kemudian yang perlu menjadi keprihatinan bersama. Nah, di Indonesia juga banyak sekali beberapa SMS yang kemudian mengatasnamakan suatu perusahaan yang kemudian tidak jelas asalnya dari mana, kemudian menawarkan bantuan kredit dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk salah satu yang tadi kita sebut sebagai consumer fraud. Jadi hati-hati sekali ketika menerima pesan semacam itu. Kemudian ada pencurian identitas. Pencurian identitas di sini digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana seorang menggunakan nama, alamat, KTP, rekening atau kartu kredit, dan informasi lainnya milik orang lain untuk melakukan kecurangan atau kejahatan lainnya.
Nah, ini biasanya untuk yang kartu kredit itu seringkali terjadi seperti ini. Jadi kita tiba-tiba mendapatkan rekap untuk kredit card ya, yang kemudian ada transaksi yang kita tidak kenali. Dan kemudian itu mengatasnamakan kita. Nah, itu juga termasuk dalam salah satu pencurian identitas. Atau kemudian nama kita disalahgunakan untuk membeli barang yang seharusnya tidak kita beli. Dan kemudian juga rekening bank kita mungkin bisa dicuri identitasnya. Oleh karena itu memang kalau untuk perbankan sendiri mungkin bisa lebih aman ya, karena kemudian mereka bertanya terkait dengan hal lain seperti orang tua Anda, siapa namanya, atau nama ibu kandung Anda, sehingga di situ jarang sekali terjadi adanya pencurian identitas. Nah, kemudian di sini ada tahapan dalam pencurian identitas. Yang pertama adalah discovery. Jadi nanti si fraudster itu nanti akan menggali informasi, ya, kemudian memverifikasi informasinya. Kemudian stage kedua adalah dia melakukan aksinya, yaitu mengakumulasikan semua informasi yang tadi sudah dia dapatkan. Kemudian setelah itu menyelamurkan aksinya tersebut. Dalam artian dia mencoba untuk menutup-nutupi ya, supaya kemudian si pelanggan tersebut percaya kepada dia bahwa dia itu bukan abal-abal. Nah, kemudian stage 3 adalah trial. Nah, di sini yang dimaksud dengan trial adalah ada yang first dimensional, ada yang second dimensional, dan third dimensional. Jadi dia mencoba terus kepada korban-korbannya. Mungkin ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil gitu. Nah, itu tahapan untuk pencurian identitas ini. Kemudian bagaimana pencurian identitas terjadi? Nah, ini tadi lebih jelasnya terkait dengan stage yang pertama, yaitu fase mengumpulkan informasi. Bisa dengan melihat dari trash, kemudian mencuri dari akun surel atau email, ya. Kemudian ada phishing, kemudian memindai informasi kartu kredit. Kemudian ada juga fase verifikasi informasi, misalnya dengan telepon scams atau pretexting, jadi pakai SMS atau telepon. Kemudian hasil pencarian trash. Nah, ini untuk yang stage pertama. Kemudian stage kedua untuk yang action, fase mengakumulasi dokumentasi. Penipu menggunakan beberapa tools untuk melakukan kecurangan, misalnya untuk mengajukan kartu kredit, SIM, atau cek palsu dengan nama korban. Nah, ini kemudian yang bisa dilakukan oleh si penipu. Kemudian fase cover up untuk menyembunyikan tindakannya. Penipu nanti bisa mengambil langkah untuk bersembunyi atau menutupi jejak keuangan yang tertinggal pada saat proses pencurian identitas. Nah, contohnya mengganti alamat penagihan kartu kredit sehingga pelaku kecurangan akan menerima di alamatnya. Gitu. Nah, ini untuk menyembunyikan tindakan yang dilakukan. Kemudian stage yang ketiga adalah yang trial. Yang first dimensional action phase, di sini ada percobaan pertama untuk mencuri informasi. Kalau uji cobanya berhasil, maka dia akan melakukannya lagi. Maka ada second dimensional action phase, yaitu tindakan diambil setelah percobaan berhasil, dan kemudian penipu biasanya akan mencoba transaksi face to face. Nah, kemudian yang third dimensional action phase, di sini penipu akan membuka rekening bank, membuat rekening telepon, mengamankan auto loans dan sebagainya. Jadi yang di sini kalau sudah sampai yang third dimensional action phase, nah ini tingkat kerugiannya sudah cukup banyak ini, karena bukan lagi kemudian hanya kecil-kecilan saja, tetapi sudah besar ya, atau nominalnya juga akan lebih banyak. Nah, kemudian personal information. Penipu mungkin akan mengambil mobil, rumah, pinjaman, dan lain-lain. Bisa juga dia membuat rekening telepon, kemudian menggunakan counterfeit check atau kartu debit, kemudian buka rekening bank yang baru, melaporkan kebangkrutan, kemudian bisa juga melaporkan nama korban ke polisi, membuka kartu kredit yang baru, atau mengganti alamat surat menyurat korban. Jadi ini hati-hati ketika kemudian di sini penipu mungkin akan mengambil langkah ini untuk menyembunyikan kejahatan yang dia miliki. Bukan hanya kemudian rugi secara finansial, tetapi kemudian kita dirugikan karena nama baik juga ikut tercoreng gitu. Nah,
ada beberapa cara untuk mencuri identitas korban. Di sini ada yang namanya shoulder surfing, kemudian ada dumpster diving, ada skimming, kemudian bisa mengumpulkan informasi dari bisnis, mencuri tas atau dompet, diam-diam pergi ke rumah korban untuk mencuri informasi, mencuri atau meretas surel, kemudian melakukan phishing. Nah, di sini ada kombinasi antara fisik, bertemu dengan fisik, atau kemudian bertemu secara elektronik. Dimana kalau ya shoulder surfing, dumpster diving, kemudian skimming dan phishing, juga untuk yang meretas surel ini biasanya dilakukan secara elektronik. Nah, sedangkan untuk yang lainnya itu bisa dari fisiknya. Kemudian selanjutnya, untuk meminimalkan resiko adanya pencurian identitas ini, maka kita harus bisa menjaga surel dari tindak kejahatan, bisa memilih keluar dari kartu kredit yang disetujui sebelumnya, memeriksa informasi pribadi kredit minimal setiap tahun. Jadi kita perlu tahu juga bagaimana tagihan dari kartu kredit kita, memproteksi kartu identitas, menjaga semua identitas pribadi, menjaga trash dari pencurian, atau dalam artian kalau kita punya komputer, kemudian di situ untuk akun trashnya kita harus pastikan bahwa tidak ada data-data yang sifatnya pribadi. Kemudian menjaga dompet dan barang berharga lainnya, menjaga rumah, komputer, dan juga password. Kemudian penuntutan pencurian identitas. Ketika pencurian identitas dilakukan, pelaku bisa dituntut hukuman pidana. Nah, untuk penuntutannya sangat penting pelaku untuk bertindak dengan niat menipu, biasanya mudah untuk dibuktikan jika ada pemalsuan identitas. Untuk membeli barang dan sebagainya itu biasanya akan kelihatan. Sekalinya pencurian identitas terjadi, maka apa yang harus dilakukan oleh korban? Korban harus menghubungi pihak yang berwajib, yang pertama, kemudian menghubungi penerbit kartu kredit atau bank untuk kemudian memblokir, menghubungi lembaga keuangan supaya bisa memberitahukan, kalau di Indonesia adalah di OJK, bisa diberitahukan bahwa kemudian perusahaan tersebut berusaha untuk melakukan penipuan, kemudian mengubah password atau informasi identitas, misalnya mengganti password secara berkala untuk email Anda. Nah, di sini adalah contoh dari consumer and investment scams. Jadi ini dikirimkan melalui email, dan kemudian di sini kalau kita lihat dari suratnya ini, kemudian dia mencoba untuk memberikan uang, sejumlah uang kepada kita dengan harga yang tidak masuk akal, tetapi kemudian setelah nanti ditanggapi, dia malah justru yang akan mengambil dari uang yang kita miliki, yang ada di rekening kita itu. Nah, ini adalah contoh consumer dan investment scams. Kemudian ada work at home schemes. Jadi di sini ada multi level marketing, ada pyramid scheme, ada chain letter, mail stuffing, kemudian ada product testing and craft assembly. Jadi di sini untuk work at home schemes ini biasanya banyak dilakukan juga, terutama untuk yang multi level marketing dan pyramid schemes. Jadi dia si penipu ini akan berusaha untuk tidak pergi kemana-mana, jadi dia hanya tinggal telepon saja, kemudian nanti mencoba untuk menipu Anda. Kemudian di sini ada contoh untuk bogus mystery shopping scams. Jadi di sini penipu menjanjikan korban sebuah pekerjaan, yaitu berjalan keliling toko, menikmati display barang di toko, belanja barang, kemudian melaporkan pengalaman berbelanja. Penipu nanti akan menjanjikan korban kompensasi cukup banyak, $10 sampai 40 per jam, kemudian ditambah kesempatan memiliki semua barang yang dievaluasi. Nah, walaupun beberapa iklan mystery shoppers ini legal, tapi mayoritas ada yang ilegal, dan biasanya korban ditipu dengan application charge. Jadi ini adalah satu contoh di Amerika sana, yaitu bogus mystery shopping scams. Jadi ada semacam ini juga. Kemudian yang sering ini adalah telemarketing fraud. Di sini ada fraudster menyediakan ruangan yang besar di kantor yang disewa, di mana ia melatih marketer untuk mencari korban yang akan ditipu. Kemudian berpindah dari kota ke kota dan mengubah identitas. Investor yang tidak awas akan rugi karena kurang lebih $1 juta tiap jam untuk kecurangan investasi melalui telepon.
dan orang tua akan menjadi incaran telemarketing fraud daripada tipe kecurangan lainnya. Jadi dia mengatasnamakan anaknya dan kemudian ketika mereka panik, maka mereka akan percaya terhadap adanya fraud ini. Jadi demikian untuk